tarantula. Nah, ini ujungnya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah untuk bonggolnya kawan-kawan. Nah, saya kenalkan dulu ya satu-satu. Nah, ini jagoan saya nih kawan-kawan ya, jago neon nih. Ini adalah biji dari Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Nah, kali ini beberapa dari subscriber tanya ke saya gitu kan, Om, parigata itu sebetulnya gimana sih Om? dan selalu saja balasnya itu kalau parigata adalah mutasi warna, bukan mutasi bentuk daun atau daun ya. Jadi mutasi warna yang merupakan jenis tanamannya sama ya, tapi di daunnya itu keluar warna selain hijau seperti warna putih, warna kuning, dan yang lagi fenomenal sekarang di dunia anthurium adalah warna pink kawan-kawan. Oke, kita tidak membahas tentang yang warna-warna pink ya. Kali ini kita akan membahas tentang anthurium parigata dan cara-cara perawatan anthurium parigata itu. Oke, kawan-kawan, langsung aja. Di sini saya ada beberapa jenis-jenis parigata ya, kawan-kawan ya. Dan ini lebih banyak parigatanya masih putih dan kuning. Sebetulnya saya juga masih ada parigata yang berwarna pink. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Cuman kalau yang ini sayang, kemarin habis saya bonggol rusak karena waktu pengirimannya rusak. Dan akhirnya saya bonggol ya kawan-kawan. Ini anthurium yang masih agak langka untuk warnanya. Ini adalah anthurium jemani hukeri ya kawan-kawan ya. Jadi silangan antara hukeri dengan jemani. Jadi daunnya itu lebih tebal kawan-kawan ya. Kita pernah bahas waktu itu jehok tanduk ya kawan-kawan. Nah, ini sebetulnya udah ada nih. Nah, ini jemani hukeri pink. Nanti bisa dibahas khusus tentang anthurium, tapi untuk yang pink kita juga ada sebetulnya ya. Oke, ini kawan-kawan ya. Nah, balik lagi di sini saya ada beberapa jenis anthurium yang parigata ya kawan-kawan, dan mayoritas ini adalah memang saya lagi seneng sama anthurium yang bertangkai panjang kawan-kawan. Yang lebih banyak itu sebetulnya spesies ya sebetulnya. Nah, di sini saya perkenalkan, ini dapat dari kawan saya. Ini adalah magnificum silang sama pterodactyl. Nah, ini adalah anthurium biji dari tarantula, tapi ini biji ya kawan-kawannya. Jadi bukan berarti nanti induknya mirip seperti tarantula. Saya udah jadi varian. Nah, di sini ya kita ada ini split dari tarantula parigata ya kawan-kawan ya. Nah, di sini juga ada bijian parigata ya. Nah, di sini ada split. Nah, jadi ini hasil splitnya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ini hasil split dari tarantula. Nah, ini ujungnya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah untuk bonggolnya kawan-kawan. Nah, saya kenalkan dulu ya satu-satu. Nah, ini jagoan saya nih kawan-kawan ya, jago neon nih. Ini adalah biji dari sweetlobe ya, kuping gajah sweetlobe. Nah, ini adalah pterodactyl ya. Ini pterodactyl ujungnya kawan-kawan. Nah, di sini ya, di sini adalah bonggolnya kawan-kawan. Jadi ini ujungnya, ini bonggolnya kawan-kawan ya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi pengertian dari parigata ini ya, dan bagaimana cara perawatannya. Ada yang nanya, Om, media itu mempengaruhi enggak sih dari parigata itu? Tidak kawan-kawan, kalau saya bilang tidak. Ada peranannya tadi, tapi tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena di sini saya memakai beberapa jenis-jenis dari media. Contoh ini pulmos kawan-kawan ya. Ini pulmos saya pakai, ini juga pulmos kawan-kawan. Nah, ini medianya 50-50 media biasa dicampur sama moss. Nah, ini pulmos kawan-kawan ya. Nah, ini toppingnya saja moss, tapi bawahnya biasa, medianya ini pun sama.
atasnya saja moss, tapi bawahnya itu media konvensional. Seperti ya konvensional media saya adalah sekam mentah, sekam mateng, pakis, dan andam. Itu media saya, kawan-kawan ya. Jadi ingat, varigata itu tidak dipengaruhi sekali oleh media tanam. Walaupun beberapa orang berpikiran kalau varigata itu dipengaruhi sama medianya juga. Ya, ada juga kawan-kawan yang ditreatment melalui media untuk keluar varigatanya ya. Itu biasanya istilahnya, maaf ya kalau saya bilang itu oknum tepu-tepu. Jadi dia pakai media tanam yang pH-nya itu dibuat seperti asam atau menggunakan beberapa jenis obat-obatan seperti nasa dan lain-lain. Nanti jadi pohonnya itu sebetulnya akan keluar warna lain selain hijau ya, varigata, tapi itu hanya buatan saja. Jadi lab use atau dimanipulasi oleh pupuk, dicampurkan ke medianya kawan-kawan, itu nanti tidak stabil, akan menjadi hijau kembali apabila tidak dipakai lagi oleh pupuk atau obat tersebut kawan-kawan. Jadi awas, hati-hati ya. Bentuknya itu biasanya dia varigatanya ngeblok ya, ngeblok dan tidak seperti varigata pada umumnya. Oke, itu untuk kawan-kawan ketahui ya. Jadi hati-hati kalau beli varigata pun lihat-lihat ini varigatanya bener apa cuman buatan nih. Nah, untuk tahu cara bener atau buatan itu ya kita harus banyak-banyak baca-baca literatur ya kawan-kawan, perbanyak atau bisa googling sekarang ya istilahnya. Nah, kalau di sini jelas-jelas memang varigata yang memang karena DNA-nya atau si pohon tersebut ya. Nah, ini saya punya, ini awalnya ini adalah bijian ya, bijian dari sweetloaf mati pucuk. Nah, ini udah keluar bonggol kawan-kawan. Nah, bisa dilihat varigatanya ya. Ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Ini saya seneng banget nih, tipikal varigatanya kayak gini nih. Jadi makin ke atas itu biasanya makin mewah. Jadi tidak terlalu mewah. Nah, ini varigata yang bagus, tipikalnya seperti ini kawan-kawan. Makin ke atas makin mewah. Tapi kalau bisa jangan terlalu mewah juga, karena bisa ngeblank kuning. Nah, ini untuk media yang biasa. Nah, ini saya pakai moss full kawan-kawan. Jadi saya bonggol pohonnya ya, dan ya sayangnya pohon ujungnya sudah laku. Ini saya pakai moss, anaknya keluarnya bagus-bagus aja kawan-kawan. Jadi nggak ngaruh. Katanya bang, kalau pakai moss itu terlalu subur tanaman, jadi nanti hijau, nggak bisa keluar varigatanya. Terbukti keluar kok varigatanya kawan-kawan. Nah, ya kan kawan-kawan. Nah, di sini juga ada yang contoh lain sampel. Nah, ini induknya ya, ini ujungnya kawan-kawan. Ujungnya tarantula ya, varigata. Nah, ini juga masih belum kelihatan ada varigata. Nah, ini bonggolnya ya, itu malah mewah kawan-kawan ya. Jadi kadang varigata juga lucu kawan-kawan. Ini kadang kita bonggol, terus bonggolnya itu kadang bisa kurang bagus, bisa lebih bagus kawan-kawan. Jadi kalau ditanya, Itu karena media, bang, bukan. karena pupuk. Enggak juga. Jadi emang tergantung dari istilahnya bawaannya dia, bawaan dari si pohonnya. Ada yang dibonggol bisa mewah, ada yang dibonggol malah hilang. Tapi biasanya orang-orang nyari ngebonggol itu biasanya nyari untuk BOB-nya. BOB itu apa kawan-kawan? BOB adalah best of the best dari tanaman itu. Mungkin karena cuaca kali ya. Enggak juga, enggak pengaruh. Jadi istilahnya dataran tinggi, dataran rendah pun itu tidak memengaruhi dari varigata ini, karena di dataran tinggi kalau memang varigatanya bagus ya bagus aja. Cuman ya di dataran rendah itu biasanya varigatanya lebih bagus daripada di dataran tinggi karena dia terlalu sejuk, adem ya. Makanya kalau untuk berulang-ulang saya bilang kalau untuk membentuk karakter sama varigata di dataran rendah itu memang tempatnya yang cocok karena dia panasnya lebih bagus, sinar mataharinya lebih banyak intensitasnya, dan jadi karakter tanaman itu keluar 100% keluar. Kalau dia mau mengkerut ya mengkerut, kalau dia mangkok, kalau dia mau ngeka ya. Dan ini juga ada contohnya kawan-kawan.
ini ujungnya juga nih. Kenapa saya bonggol? Karena pada saat di daun ini tidak keluar parigatanya. Makanya saya sedih. Ketimbang daripada ini mendingan saya riset ulang. Saya bonggol. Waktu itu 2 daun ya, ini sama ini ya kawan-kawan. Daun berikutnya keluar, tapi sedikit parigatanya. Nah, daun berikutnya ini keluar lagi kiri kanan nih. Nah, di sini udah kelihatan kawan-kawan ya kalau ini bakal mewah lagi. Jadi istilahnya kadang tanaman seperti itu suka parigatanya ngambek, hilang-hilangan, suka nongol. Nah, tapi ini anaknya kawan-kawan. Tuh, lihat. Bonggol pancingnya cuma begini kawan-kawan ya. Tapi anaknya bisa mewah. Nah, ini banyak banget nih kawan-kawan saya yang udah minta pohon ini nih. Tapi saya bilang dijual atau enggak, tapi ya penawaran terbaik saya jual lah. Istilahnya harga tertinggi saya jual lah, ya kan? Karena saya juga jualan kok sebetulnya. Nah, di sini ada satu jenis tanaman yang emang dari kecil saya belum bonggol. Ini tantangan buat saya di konten sebelumnya. Di konten sebelumnya saya pernah sebutkan karena ini saya mau buat kontes ya kawan-kawan ya. Tuh lihat. Nah, ini udah 6 daun minimal untuk ikut kontes udah masuk lah. Tadinya ini 7 daun kawan-kawan, cuman rontok. Nah, ini kenapa saya ganjel karena dia kedorong sama akar. Hati-hati, makanya kalau anthurium tuh untuk kontes biasanya kalau ada akar baru dilihat, kalau neken pelepah suka dipotong kawan-kawan, dikalahin. Nih, ini bagus banget. Ini bijian dari sweet love. Nah, ngebonggol juga itu kadang-kadang suka nelusup juga kawan-kawan. Dalam artian kata nelusup itu parigatanya nggak keluar. Saya punya contoh yang nggak keluar. Ini bonggol dari pterodactyl ya. Tuh, bisa dilihat di sini masih ada parigatanya walaupun tipis ya. Seperti sama aja kawan-kawan sama ini ya. Parigatanya tipis, tapi naik ke atasnya itu nggak keluar parigatanya. Nah, sebetulnya ada tekniknya juga sebetulnya untuk parigata itu ya kawan-kawan ya. Kadang biasanya ini pun berlaku di philodendron juga. Biasanya mereka kalau mau ngebonggol parigata, terutama untuk philodendron ya, biasanya itu dilihat mata tunasnya. Kalau philodendron sebelum dipotong mata tunasnya udah kelihatan. Nah, kalau pas batang keluar mata tunasnya itu yang pas belang ya kawan-kawan ya, itu biasanya anaknya boleh dipastikan itu keluarnya parigata. Beda sama anthurium. Nah, anthurium kadang juga kita lihat nih di daunnya ini keluarnya di sebelah mana? Di sebelah tengah, kiri atau kiri kanan, atau kiri atau kanan. Karena kalau untuk mata tunas anthurium itu rapet kawan-kawan, jadi nggak kelihatan dan dia bisa tumbuh di mana aja. Oleh karena itu paling enak ngebonggol anthurium. Ambil sedaun-sedaun pun yakin pasti bisa tumbuh karena dia bisa tumbuh di mana aja. Ini saya ada contoh. Kita pilih untuk contoh doang tadi ya. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Ini saya ada bonggolan anthurium obor. Saya potong sedaun dan tidak fokus sama mata tunas. Kenapa? Karena untuk anthurium sendiri mata tunasnya itu banyak, jadi kita tidak usah bingung mau yang mana ya kawan-kawan. Nih dia. Nah, ini untuk tipikal dari parigata yang terakhir, yaitu parigata pink. Parigata pink ini sih udah agak kelihatan ya, semu-semu pink ya. Nah, tuh. Jadi parigata pink yang benar adalah kawan-kawan, pada saat dia baru keluar pucuk daunnya itu harusnya berwarna hijau muda seperti ini. Nah, nanti daun tuanya itu akan berubah menjadi gelap, berwarna hitam, berwarna merah, atau berwarna pink. Itu yang benar ya untuk parigata yang warna pink. Jadi kalau keluarnya barunya pink, itu biasanya ke bawahnya malah hilang pinknya. Nah, kebalikannya, kalau yang keluarnya hijau muda, makin hijau muda itu makin bagus. Nah, parigata pink itu keluar dari yang parigata ini kawan-kawan. Nah, ini kan ada parigatanya nih, putih, kuning, masih mudanya. Nah, nanti pada saat tua, nah seperti ini nih ya, itu mulai keluar warnanya semu pink. Nah, atau mungkin keluarnya pink banget. Dalam artian ini ya seperti ini nih. Ini sayangnya memang rusak daunnya. Nah, tuh bisa dilihat. Jadi makin tua nanti warnanya makin gelap kawan-kawan. Nah, dan dia ini warna pink lebih cocok untuk di daerah-daerah dingin, karena emang untuk daerah dingin warnanya. Nah, tapi ini saya punya di daerah panas gini nih, sudah lumayan nih kawan-kawan nih pinknya nih, tuh ya, tuh pinknya udah kelihatan. Nah, tuh warna-warna pinknya juga udah kelihatan tuh ya. Jadi yang betul adalah anthurium makin gelap, makin terang ujungnya itu benar. Nah,
itu saja mungkin kawan-kawan penjelasan saya tentang Anthurium mutasi variegata. Jadi sekali lagi saya tekankan, variegata itu bukan dari medianya atau dari apa, tapi memang karakter dari tanaman tersebut. Ya, kalau memang dia bagus, variegatanya pasti akan keluar bagus. Tapi balik lagi, ya kadang kita beruntung, kadang tidak. Kadang bonggol malah keluar hijau seperti tadi, atau bonggol keluar mewah seperti ini. Nah, rezeki kita berarti tanamannya bagus. Oke, itu saja kawan-kawan konten kita kali ini tentang variegata. Nah, buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Belum yang like, belum yang subscribe, silakan klik, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalam.